Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen seksi, seksual dan juga reproduksi. Dimana di segmen ini kita akan ngebahas seputar sex education dan juga kesehatan reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita. Maka dari itu, bagi kalian yang tertarik ya dengan segmen ini, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya akan ada video-video baru yang pastinya menarik dan juga bisa menambah wawasan kalian guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe gitu guys ya. Dan pada video kali ini aku akan ngebahas seputar alasan kenapa sih Mr. P kita itu bisa mengeras pada pagi hari gitu. Dan aku yakin juga semua cowok itu pasti pernah mengalaminya ya. Oke, nggak semua deh, sebagian besar lah. Sebagian besar cowok itu pasti pernah mengalami hal ini, dimana Mr. P kita itu ya, bagi cowok-cowok gitu ya, itu kayak selalu mengeras ya, atau sebutannya sering erek ya, itu di pagi hari gitu. Apa sih alasannya kok bisa Mr. P kita itu bisa mengeras di pagi hari gitu? Nah, pada video kali ini aku akan ngejelasin apa aja penyebab dari Mr. P kita itu bisa mengeras di pagi hari. And anyway guys, sebenarnya pengerasan Mr. P itu bisa disebabkan dari berbagai hal. Contoh misalnya bisa rangsangan secara fisik ataupun rangsangan secara psikologis gitu. Dan semua rangsangan itu bisa memicu darah mengalir pada area penis guys. Yang pastinya melalui jaringan pembuluh darah yang menuju ke arah penis gitu. Jadi pada saat Mr. P kita itu sedang ereksi, itu sebenarnya yang penyebab dari kenapa Mr. P kita itu bisa mengalami perubahan bentuk makin besar gitu kan. Nah, itu disebabkan karena Mr. P kita itu diisi oleh darah melalui pembuluh darah yang ada pada Mr. P kita guys. Dan hal itu tuh menyebabkan kenapa burung-burung kita gitu ya, Mr. P kita itu bisa bangun gitu ya, bisa mengeras lah. Nah, itu biasanya kan jelas kan penyebabnya, dimana kita itu ngedapetin rangsangan secara fisik maupun psikologis gitu. Jadi wajar kenapa Mr. P kita itu bisa mengeras. Tapi apa alasannya ya Mr. P kita itu bisa mengeras di pagi hari padahal kita itu mungkin tidak mengalami rangsangan-rangsangan tersebut gitu. Apakah merupakan tanda bahaya apabila Mr. P kita itu mengeras pada pagi hari, ataukah itu wajar-wajar aja gitu? Nah, jawabannya itu sebenarnya keadaan yang normal ya guys. Pengerasan Mr. P pada pagi hari itu sebenarnya keadaan yang normal gitu. Karena memang di dalam medis juga ada istilahnya ya, dimana istilah di dalam medis, Mr. P yang mengeras di pagi hari itu diistilahkan sebagai nocturnal penile thumbscens atau disingkat dengan NPT. Biasanya juga pengerasan Mr. P di pagi hari itu sering dialami pada pria-pria dengan usia yang muda gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga segala usia itu juga bisa mengalami pengerasan pada Mr. P di pagi hari gitu guys. Tapi memang dibandingkan usia-usia yang tua ya, pengerasan Mr. P di pagi hari itu biasa dominan dialami oleh pria-pria dengan usia yang lebih muda gitu. Nah, untuk alasannya nanti aku akan ngejelasin alasannya itu apa gitu ya. Intinya kalian harus simak terus gitu guys. Memang pada umumnya itu pengerasan Mr. P itu bisa dialami dikarenakan adanya rangsangan seksual, baik itu berupa nonton film erotis ataupun membaca buku-buku yang bersifat dewasa, ataupun kalian sedang mengalami fantasi-fantasi yang berhubungan dengan yang dewasa-dewasa lah pokoknya. Nah, apabila kalian melakukan hal tersebut, itu bisa tuh Mr. P kalian itu bisa mengeras. Tapi berbeda halnya apabila Mr. P kita itu mengeras di pagi hari gitu guys. Itu penyebabnya berbeda ya. Penyebabnya itu bukan disebabkan karena hal-hal yang aku sebutin tadi gitu. Ada beberapa penyebab yang bisa terjadi kenapa Mr. P kita itu bisa mengeras di pagi hari. Di antaranya, yang pertama, itu disebabkan karena mimpi yang erotis. Atau istilah yang sering disebutkan itu adalah mimpi basah guys. Karena memang kita mungkin, atau sebagian besar dari kita ya, itu pasti pernah lah mengalami mimpi yang erotis gitu, mimpi basah gitu guys, saat kita itu sedang tertidur gitu guys. Dan mimpi basah ini itu bisa merangsang kita untuk membuat Mr. P kita itu jadi mengeras gitu. Dan ketika kita bangun, alhasil kita bisa melihat tuh Mr. P kita itu sedang mengeras. Dan mungkin juga kita bisa melihat juga adanya keluar cairan sperma pada area Mr. P kita gitu guys, yang disebabkan dari mimpi yang erotis tadi gitu guys ya. Penyebab kedua itu adanya sentuhan fisik yang terjadi langsung pada area Mr. P kita. Mr. P kita itu juga bisa mengeras di pagi hari tentunya ya, bila selangkangan kita itu bersentuhan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita pada saat kita tertidur gitu. Seperti misalnya kita memakai celana ketat ataupun bantal dan juga guling yang ada di sekitar kita pada saat kita tidur gitu. Yang dimana benda-benda tersebut itu langsung bersentuhan dengan
Mr. P kita gitu. Nah, kontak fisik tersebut itu sangat bisa membuat Mr. P kita itu terbangun, terutama pada saat di pagi hari gitu guys. Penyebab ketiga kenapa Mr. P kita itu bisa terbangun, ya, bisa mengeras di pagi hari, itu bisa disebabkan karena pengaruh dari hormon testosteron guys. For your information aja, pada pagi hari khususnya hormon testosteron yang kita miliki itu melonjak naik guys. Dan hormon testosteron ini itu merupakan hormon yang berperan dalam memproduksi sperma kita, juga mempengaruhi tingkat libido seorang pria, bisa membentuk massa otot, dan juga berbagai perubahan yang dialami oleh pria pada saat sedang pubertas. Nah, itu semua itu dipengaruhi oleh hormon testosteron guys. Termasuk juga suara berat yang dialami oleh pria juga disebabkan karena hormon testosteron ini guys. Oleh karena itu, pada saat melonjaknya tingkat hormon testosteron di dalam tubuh kita dan tanpa rangsangan fisik ataupun psikologis pun, itu Mr. P kita itu bisa saja terbangun gitu ya, bisa saja mengeras, terutama juga di pagi hari, karena memang puncaknya ya hormon testosteron kita itu melonjak khususnya di pagi hari gitu guys. Penyebab keempat itu bisa disebabkan karena rapid eye movement. Pengerasan Mr. P di pagi hari itu sering juga disebabkan karena pergerakan bola mata yang cepat, atau bisa disebut dengan rapid eye movement, REM. Saat kita tertidur, sistem saraf itu menguji fungsi tubuh kita itu dengan memberikan rangsangan ke berbagai bagian tubuh kita gitu, termasuk juga pada area Mr. P kita. Dan kondisi itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa Mr. P kita itu bisa mengeras khususnya di pagi hari guys, karena memang perintah dari otak gitu ya, perintah dari sistem saraf pusat kita yang memberikan rangsangan secara khusus gitu. Dan biasanya juga periode REM ini itu sering terjadi pada saat kita itu terbangun gitu guys ya. Maka kita bisa melihat langsung Mr. P kita itu mengeras di pagi hari gitu ya, ketika kita membuka mata di pagi hari gitu guys. Dan hal inilah salah satu alasan kenapa Mr. P kita itu bisa mengeras padahal tidak mengalami rangsangan secara fisik ataupun psikologis ya, yang kita sadari gitu. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa Mr. P kita itu bisa mengeras di pagi hari tanpa adanya rangsangan secara fisik ya, yang kita tahu, yang kita sadar. Jadi bagi kalian yang pernah mengalami ataupun mungkin sedang mengalami Mr. P kalian itu sedang mengeras, khususnya di pagi hari, kalian gak usah khawatir karena itu merupakan hal yang normal. It's normal guys ya. Dan biasanya juga kejadian ini, yaitu pengerasan Mr. P di pagi hari, juga nanti akan perlahan-lahan akan berkurang ya, seiring bertambahnya usia kalian atau pada saat kalian sedang mengalami stres gitu. Biasanya pengerasan tersebut ya, pengerasan pada Mr. P tersebut itu akan berkurang sedikit-sedikit lah nantinya. Ya seperti yang udah aku bilang di awal-awal tadi ya, biasanya juga pengerasan Mr. P di pagi hari juga sangat dominan dialami oleh pria-pria dengan usia yang muda. Karena mungkin juga pada usia muda itu metabolismenya itu masih bagus ya, hormonnya itu masih melonjak-lonjak gitu guys ya, dibandingkan bila kita itu sudah berusia cukup tua gitu guys. Jadi bisa disimpulkan pengerasan Mr. P di pagi hari itu merupakan salah satu tanda bahwa Mr. P kita itu dalam keadaan sehat ya guys ya. Tapi apakah setiap pengerasan pada Mr. P itu selalu bagus? Ya itu jawabannya tergantung dari keadaannya ya. Karena memang ada keadaan-keadaan di mana pengerasan pada Mr. P ini itu terjadi sampai kita mengalami rasa sakit pada area Mr. P, ataupun pengerasan pada Mr. P itu sulit dikendalikan sampai Mr. P kita itu tidak bisa relax lagi gitu ya, jadi mengeras terus-menerus gitu. Nah, bila kalian mengalami pengerasan-pengerasan aneh seperti itu, alangkah bagusnya kalian itu langsung berkonsultasi ke dokter gitu guys ya, karena kejadian pengerasan Mr. P dengan seperti itu tidak normal ya. Karena ada loh kasus dimana pengerasan pada Mr. P itu terjadi cukup lama, bahkan lebih dari 4 jam gitu ya, dan dalam istilah medis juga ada istilahnya gitu ya, dimana pengerasan Mr. P yang cukup lama itu disebut dengan priapismus. Karena apabila pengerasan pada Mr. P itu terjadi terus-menerus dalam jangka waktu lama, itu akan membahayakan dari Mr. P itu sendiri juga. Salah satu bahayanya yang cukup ditakuti ya, khususnya pada seorang pria gitu ya, itu bisa mengalami disfungsi ereksi guys. Karena memang disfungsi ereksi itu merupakan kejadian yang sangat ditakuti oleh seorang pria, dimana bila terjadi disfungsi ereksi pada seseorang pria gitu ya, itu kayak mentalnya itu akan sangat-sangat down gitu ya, karena memang dia merasa masa depannya itu kayak nggak ada lagi gitu guys ya. Dan mungkin juga akan menghilangkan hasrat seksualitas pada diri dia juga gitu. Sebagaimana yang kalian tahu lah ya, seks merupakan salah satu kebutuhan juga ya, kebutuhan manusiawi, dimana juga harus dipenuhi juga gitu. Dan mungkin itu juga alasannya kenapa kesehatan reproduksi ya, itu juga sangat penting diperhatikan gitu, khususnya pada pria ya.
Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Kalian sebenarnya bisa komen di bawah seputar video ini, atau mungkin kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung komen aja di bawah guys. Oke guys, seperti biasa kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @edisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.